Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 9 Juli, judul renungan kita, Bermain di Keramaian. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita memiliki sebuah ungkapan saat ini, menyenangkan orang lain. Anda akan mendengarnya dibicarakan dalam kelompok-kelompok dukungan, melihatnya digunakan dalam buku-buku self-help, mungkin mendengarnya dalam gosip. Dia benar-benar orang yang menyenangkan. Lebih dari itu, Anda dapat melihatnya dalam tindakan Anda sendiri. Kita semua ingin menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Allah menciptakan kita seperti itu. Dia menciptakan kita untuk menjadi bagian darinya, pertama-tama kepadanya, kemudian kepada berbagai macam keluarga, dari keluarga kandung hingga keluarga gereja, dan kemudian kepada komunitas yang lebih besar. Saya rasa Dia senang bahwa kita mulai melihat seluruh dunia sebagai satu komunitas, dan terutama senang ketika kita mencoba untuk mengasihi satu sama lain tanpa memandang perbedaan apapun yang kita lihat dalam hal penampilan, kepercayaan, atau tindakan. Lalu, apa yang salah dengan menyenangkan orang lain? Ingatkah Anda akan perintah pertama? Utamakan Tuhan, menyembah Dia saja. Jadi jika Anda membuat pilihan, terutama pilihan moral, berdasarkan apa yang Anda pikir akan menyenangkan orang-orang yang melihat, dan bukan berdasarkan apa yang Anda tahu akan menyenangkan Tuhan, Anda baru saja melanggar perintah itu. Lebih buruk lagi, Anda baru saja menjadikan orang-orang itu sebagai allah-allah palsu Anda. Dan inilah yang paling penting, Anda mungkin tidak akan berhasil menyenangkan mereka. Mereka tidak akan puas apapun yang Anda lakukan, dan Anda akan merasa sedih dan takut tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Faktanya adalah, jika Anda mengutamakan Tuhan dan melakukan apa yang Dia ingin Anda lakukan, Anda akan bertindak dengan cara-cara penuh kasih yang akan menarik orang lain kepada Anda jauh lebih baik daripada menuruti apa yang Anda pikirkan tentang apa yang seharusnya Anda lakukan. Dan bagaimana jika Anda melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan merupakan hal yang penuh kasih, tetapi tidak menyenangkan hati orang-orang yang Anda harapkan? Baiklah, mari kita akui saja, itu menyakitkan. Kamu akan menghadap Tuhan dan mungkin menangis, dan Dia akan memelukmu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bangga padamu." Dan mereka melakukan hal yang sama kepadaku, kamu tahu. Dan itu akan baik-baik saja. Anak-anak, dalam ayat kita, bagian ini dimulai dengan berhati-hatilah ketika Anda berusaha menjadi baik, agar Anda tidak membuat sandiwara. Mungkin saja sandiwara itu bagus, tetapi Allah yang menciptakanmu tidak akan bertepuk tangan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang menciptakan saya, tunjukkanlah kepada saya bagaimana saya menyenangkan hati-Mu. Tunjukkanlah kepada saya bagaimana cara mengasihi orang lain dengan tulus, sehingga jika mereka dapat tertarik kepadamu, mereka akan
akan melakukannya. Tolonglah saya untuk mengatasinya ketika saya tidak menyenangkan mereka dan bersedia mengakui kesalahan saya. Jika saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah dan bukan hanya sesuatu yang tidak disukai seseorang. Ingatkan saya untuk selalu mengutamakan Engkau dan tidak takut.